Kembali kita mengenai dan memahami nikmatnya belajar tentang ilmu hukum. Ada pertanyaan bahwa hukum tata negara itu bersifat kaku, sedangkan hukum administrasi negara dia bersifat lebih luas. Nah, bagaimana sebenarnya kita memaknai ruang lingkup hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Karena kedua-duanya memiliki ruang dan keadaan yang sama. Yang membedakan yang disebut tadi hukum tata negara mengatur, membuat, merancang bagaimana negara itu diatur dalam norma hukum yang dibuat oleh negara untuk menetapkan, mengarahkan negara itu, menentukan arah kebijakan antara negara dengan warga negara. Sedangkan hukum administrasi negara, dia bidangnya lebih pada bersifat administratif. Yang kalau kita contohkan bahwa di dalam hukum tata negara, konstruksi konstitusional hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Dan juga tambahannya diperjelas dengan pasal 22E tentang pemilu, di mana dijelaskan pemilu untuk memilih presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dilakukan dalam 5 tahun sekali dan juga dilakukan oleh satu komisi pemilihan umum. Itulah konstruksi bagaimana HTN atau hukum tata negara mengatur negara dalam rangka mencari pemimpin, mencari atau menentukan orang-orang yang layak dan pantas menjadi pemimpin negara, dibuat dan diatur dalam sistem pemilu tadi yang tertuang di dalam kerangka konstitusi negara, yaitu dalam Undang-Undang 45. Nah, hukum tata negara mengatur itu. Nah, sementara hukum administrasi negara adalah implementasi dari hukum tata negara. Kalau tadi kita contohkan pemilihan umum, ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat dan presiden terpilih dengan suara yang terbanyak, ditetapkan menjadi presiden, bahwa untuk menjalankan pemerintahan, presiden mengangkat para menteri-menterinya atau para pembantu untuk menjalankan, merekonstruksikan bagaimana undang-undang itu berjalan, mendekatkan antara negara dengan rakyatnya. Maka menteri diangkat dan dilantik dan ditetapkan oleh presiden. Nah, menteri dalam menjalankan satu fungsi dan kewajiban serta kewenangan, misalnya ada menteri pertanian yang ditugaskan untuk bagaimana menciptakan ketahanan pangan, maka menteri akan membuat, apakah itu berdasarkan undang-undang tentang pertanian atau peraturan menteri berkaitan dengan ketahanan pangan, yang tujuannya adalah bagaimana sirkulasi kebutuhan pangan itu sampai kepada rakyat terbawah dan dinikmati oleh rakyat. Nah, karena itulah proses pengangkatan menteri, penetapan menteri, sampai dengan bagaimana menteri menjalankan peran-peran dan fungsinya sebagai wakil atau kepanjangan tangan presiden, sampai pada distribusi bagaimana ketahanan itu berjalan, itu bagian dari hukum administrasi negara. Karena itulah maka
hukum administrasi negara dia lebih hidup, lebih bergerak, lebih terlihat kerja-kerja kewenangannya dan dibandingkan dengan hukum tata negara tadi. Kira-kira itulah yang menjelaskan kondisi, hubungan, keterkaitan, dan saling melengkapi makna dari hukum tata negara dan makna atau substansi dari hukum administrasi negara dalam sebuah negara. Kalau kita sebutkan tadi Indonesia, itu dilandasi oleh konstitusi hukum, ada Pancasila di situ, ada Undang-Undang Dasar 45 yang menggariskan hubungan keterkaitan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Terima kasih.